Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyamil mubarak, syahrun unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallim ala an-nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi atharihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Para sepuh, bini sepuh yang saya hormati, wabil khusus Bapak Ketua Takmir, para panitia yang berbahagia, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sore ini menjelang petang, senang napa sebel niki? Senang napa sebel? Senang nggih? Alhamdulillah. Lapar apa ndak? Yo lapar wong poso kok ora. Haus ya? Jangan khawatir, sebentar lagi dapat. Wah, tuh botolan tuh ya. Sudah menunggu itu. Itu untuk dibuang, bukan dikasihkan kucing, bukan. Bukan pula untuk dibuang, tapi untuk kita nikmati. Kuwi sing ngrungokke, sing ora ngrungokke ra entuk. Senang semua ya Bapak Ibu anak-anak? Senang, alhamdulillah. Niku tandhanipun puasanya sukses. Amin. Loh, banyak orang puasanya ndak sukses, ora pati niat. Loh bener. Dunia ini semakin modern, wong kusuk iki semakin arang-arang. Apane kusuk poso? Akeh-akeh ora seneng karo poso, ning etok-etoke poso. Maka Kanjeng Nabi itu bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu anin nar. Niscaya Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Seneng tok lho. Urung puasa urung. Seneng tok iki sudah dijamin masuk surga. Tapi jangan salah. Seneng puasa iki ora kabeh wong iso. Nggih mboten? Apa neh sing seneng mangan? Apa neh sing arang-arang mangan enak terus angger nonton TV weruh bikin lapar. Waduh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama yang tidak senang itu ya yang saya bilang tadi, yang terlalu cinta dunia, yang terlalu bergantung sama makanan. Wong urip iki nek tergantung pada makanan iki mesti njagake weteng, ora njagake otak. Nek njagake otak, mengandalkan otak, pinter. Tapi nek njagake weteng karo ngisore weteng, kuwi akeh sing kesasar. Maka dia banyak yang pura-pura puasa atau puasanya itu terpaksa, puasanya ana sing pantes-pantesan, ana sing puasa ki mergo wedi karo makne. Awas lu kowe nek ora puasa sok bodo ora tak kae sangu. Gitu ya. Justru aku ya bocah yang ngono kuwi. Puasa ya pengen dapat hadiah. Apakah itu tidak boleh? Boleh Bapak Ibu, anak-anak boleh. Kalau kita puasa supaya sehat Pak, kata para dokter, sumu tasihu, puasalah niscaya engkau akan sehat. Ya boleh.
Apalagi ini puasanya fardu. Pak, aku puasa tapi karena riya, boleh apa enggak? Boleh. Karena puasanya fardu, tapi nek iso sing ikhlas ngono lho. Lah nek ora ikhlas, Pak, ya tetep poso, enak men. Ora ikhlas ora poso. Nggih, Bu-ibu. Begitu anak-anaknya tetap dilatih puasa walaupun ora ikhlas. Pokok men latihan. Kenapa? Karena ikhlas itu latar kabun natabakan antabak. Dia bertingkat-tingkat, sedikit demi sedikit. Nanti hari pertama belum ikhlas mergo dipaksa makne. Nek ora poso diperenguti bojone. Poso akhirnya. Hari kedua mulai terasa enak, atau bisa jadi semakin tertekan. Hari ketiga menang-menang meliper-meliper nang warung ngombe es degan seger. Tapi itu bisa terjadi. Tidak apa-apa. Nek ora ikhlas ngono berarti rasa poso, Pak. Enak men. Tetap puasa karena puasa itu fardu di bulan Ramadan ini wajib. Itu seperti orang sholat, seneng rak seneng kudu nanti kalau sudah kulino weting trisno jalaran saka kulino. Nek wis kulino suwe-suwe seneng, itu rahasianya. Jadi jangan marah kalau dipaksa puasa, dipaksa sholat ya anak-anak pondok. Supaya ndak sebel bagaimana? Ustaz ki ngongkon poso, ngongkon salat wae ngono ya. Maksa-maksa ndak apa-apa, dinikmati saja. Alhamdulillah ana sing gelem maksa. Asline ustaz ki senenge apa? Meneng. Ke salat karepmu, ora salat ya karepmu. Wong ustadz gen isor istirahat. Jadi nek ustadzmu maksa kowe sholat itu berarti dia sayang sama kamu gitu ya. Alhamdulillah diterima sing ikhlas. Begitu caranya mondok biar jadi. Wong cah mondok kok isine ngeyel wae. Ora dadi nembe 3 sasi medal. Ya. Caranya apa? Senang. Apa senang. Bab senang ini paling penting. Bapak Ibu, penting bagi kita hidup ini diisi dengan rasa senang. Termasuk senang Al-Quran. Orang kalau jarang baca Quran, apalagi tidak bisa baca Quran, apa memahami Al-Quran, ya karena ndak paham itu jadi ndak seneng. Coba toh dipahami, coba toh dihayati, insya Allah akan senang. Kalau sudah senang, Al-Quran itu akan menjalankan fungsinya dengan benar. Kalau senang surat Al-Fatihah misalnya ya, Allah berjanji, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Al-Quran dapat menjadi obat yang menyembuhkan. Aku mau coba Fatihah Pak, orang pinter-pinter. Lah aku rapati yakin kok, mangan tok sing yakin. Ya. Nek maca Fatihah sing yakin. Ojo kesusu, maca Fatihah kesusu, sing penting cepet. Kaya terawih truk ya sing balapan kae. Ora yakin. Apa-apa ki ora yakin, ora marai seneng. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah rahasia besar bagaimana supaya hati kita ini terpaut dengan Al-Quran. Anak-anak harus punya cara bagaimana supaya bisa senang kepada Al-Quran. Anak-anak harus punya cerita bahwa dirinya menyukai ilmu yang berasal dari Al-Quran.
Maka tidak kurang-kurang orang tua itu senangnya kalau anaknya membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Orang tua akan memberikan hadiah dan motivasi yang besar bagi anaknya yang senang Al-Quran. Tapi yang paling senang itu ya anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita baca Quran itu yang paling senang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senantiasa memberikan kebaikan bagi orang yang mempelajari Al-Quran. Maka Kanjeng Nabi berjanji, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maksudnya yo sinau, yo mengajarkan. Itu bukan berarti sinau nek pas cilik Pak, nek tua wis ora sinau meneh, salah. Yang benar adalah belajar terus dan mengajar terus. Walaupun sudah jadi profesor Al-Quran, harus terus belajar. Jadi ustadz jangan malas. Jadi ustadz harus rajin membaca dan mempelajari Al-Quran. Jangan cuma paham Al-Quran dari terjemahan. Jadi anak-anak nanti akan jadi ustadz ya. Ya, Allahumma amin. Harus rajin membaca. Sebab perintah pertama dalam Al-Quran itu adalah Iqra. Cuma orang yang senang Iqra yang dapat mukjizat Al-Quran. Ya. Yang pertama tanda panjenengan dapat mukjizat Al-Quran itu apa? Nek senang. Kalau menghafal Quran rasanya bahagia. Padahal menghafal Quran itu memang kalau bagi pemula tidak mudah. Satu hari dapat satu ayat. Rapati cemantel. Hari kedua lari terus ke ayat yang kedua. Ayat yang pertama lali. Tapi kalau saya gini Bapak Ibu, saya tidak terlalu peduli kalau saya lupa. Saya memang bodoh. Jadi kalau menghafal Quran jangan sok pinter. Ben cara wong bodoh wae. Sing penting menikmati. Hafal ayat yang ketujuh Pak, yang pertama sampai kelima lali semuanya. Ora apa-apa. Dablek wae, gitu ya. Sing penting ngapal ke sing penting usaha. Dan panjenengan ra arep lali, ra sama maca Quran. Ora usah ngapalke, insyaallah ora lali. Nggih mboten? Ibu-ibu yang sering hafal Quran, rasa maca Quran, rasa ngapalke, insyaallah ora lali, panjenengan apalane kok. Kelingan HP wae karo sinetron Ikatan Cinta. Yang ngono kuwi, tapi tidak apa-apa, senang sinetron, senang TV, senang HP, niku nggih lumrah nggih Bapak Ibu. Bapak-bapak senang sinetron. Wah, wow, senang meneh. Menang-menang ngindek saka lubang kunci. Tidak apa Bapak Ibu, itu lumrah. Jadi panjenengan kalau takut lupa terus tidak mau menghafal sampai mati tidak hafal-hafal. Lho ki ilmuku tenan. Pengalamanku tenan. Tapi saya juga ya dikandani Ustaz. Yang kayak wedi lali ngasih mati kira bakal ngapalke. Terus gimana Tat? Tetap menghafal. Lali ya ben. Suwe-suwe tak pelajari. Ternyata manusia itu walaupun lupa tapi memorinya tetap ada. Memori itu seperti goresan di permukaan kaca. Seret gitu ya. Seret. Saya kira saya lupa semua hafalan saya.
Tapi kalau pas pengajian begini, ngisi pengajian metu kabeh ayate. Sing dhisik nek ngapalke rak pateo. Sebab apa? Mesti lali, wis ben lah. Lah belakangan saya tahu Bapak Ibu. Jadi di pondok itu di kantor dulu, setelah semester ke-6, semester ke-5, ke-6 itu baru tahu kalau menghafal Al-Quran itu sebenarnya mudah. Pertama fokus. Yang Arab dari penghafal Quran, ojo seneng duit, ojo seneng wedok, ya Mas ya. Sing wedok yang ngono, ojo weanan wae gaweane. Kira bakal iso hafal Quran. Weanan wae ya. Ngopeni sosmed wae. Harus fokus. Sing lanang aja mikiri wedok wae, sing wedok aja mikiri lanang. Rasa eling-eling wong tua. Wong tua ki rasa dieling-eling, sing penting didongake nggih mboten. Kaya wong utang. Rasa eling-eling utang. Sing penting disaur. Ya, hidup ini simple, sederhana, gawe gampang, ngomong ngel-ngel. Sing penting wayahe menghafal, lali yo ben, supaya tidak lupa ya. Apal pagi ini, diulangi sore, nanti malam fatahajjat bihi nafilatallah, dibawa sholat malam. Kok marib ki urung bengi nang mamakmu jet arep nonton sinetron. Marib ki urung bengi. Jadi kalau sudah sebelum subuh bangun duluan. Penghafal Quran tidak boleh bangun siang. Hafid Quran kok bangkong, keblok, ngebu. Kuwi ngapusi nek hafal Quran. Ya. Tidak ada penghafal Quran itu keblok, tidak ada. Rata-rata bangunnya jam 3 pagi paling lambat. Supaya apa? Mengulangi hafalannya dalam bentuk sholat malam. Lho iki carane tak kandhani. Lah nek nonton sinetron ngasih bengi turune jam 12, nonton film apa kae, dunia terbalik kae. Bengi banget. Ya, Mak. Terus tangimu kapan, Mak? Jam 6 angger tangi glegah, wah teratap, wah urung masak, urung ngejarang barang, urung nggawe sarapan. Kuwi sing marai hipertensi. Ya. Bengi berpikir berat. Ya Allah, Aldebaran ki kok ora menang-menang toh, ya. Ya Allah, Andin ki yo kapan bahagiane, duwe masalah wae. Urusane sinetron mau pikiri. Isu-isu tangine keblok kawanan ki sing marai hipertensi. Kok jam 10 bar masak, bar nyang pasar, ngantuk meneh, turu meneh, tidak teratur tidurnya. Nah, kalau lama-lama hipertensi, pikirannya menjadi berat ya, menjadi sulit, cepat pusing. Lama-lama nanti kolesterolnya naik, sediluk engkas mati. Gara-gara hidup tidak teratur. Jadi kalau menghafal Quran harus jauh-jauh dari kebiasaan buruk itu. Nah, anak-anak sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasakanlah bangun pagi, biasakanlah sholat malam, mengulangi hafalan-hafalan Al-Quran, walaupun ora tekan wadduha ora punjul ya. Wadduha elinge angel. Alam yajid terus ora barbar. Lah
Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kalau sudah diulangi pada saat sholat malam sebelum adzan subuh, maka panjenengan akan hafal terus insya Allah. Lo dipraktekke, ojo mana minta. Yakin betul? Sing yakin ngaji ora yakin. Sampeyan arep ngaji apa arep ngenteni buka? Ya buka barang ta padha aku. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Ini ngaji ringan saja ya. Orang ngaji sing abot-abot mboten. Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Rata-rata para ahli tafsir menyebut Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Maksudnya malam kemuliaan adalah malam di mana di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan segala takdirnya ke muka bumi untuk semua jiwa dan semua benda yang ada di alam semesta. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Kata-kata min kulli amrin itu maksudnya adalah membawa ketetapan segala urusan untuk diterapkan di atas muka bumi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah nuzulul Quran. Yang kita peringati ini tanggal 17 Ramadan itu adalah turunnya yang kedua. Jadi Al-Quran itu ya, anak-anak mungkin yang belajar ulumul Quran sudah sampai kitabnya ya, kitab At-Tibyan fi Ulumul Quran, tulisan Syekh Mana Khalil Qatan ya. Tulisannya tuh begini redaksinya kalau dalam kitab itu. Mata nazalatil Quran. Kapan turunnya Al-Quran? Al-Quranu nazalat marrataini. Al-Quran turunnya dua kali. Al-marratul ula nazalatil Quran fi lailatin wahidatin daf'atan wahidatan salasina juz'an. Jenengan batin kok apal kowe tat ya. Aku ceramahku iki bendina ngerti lah. Mulang kuwi 17 tahun nang pondok nang Al-Burhan ya. Ngasih muridnya sebel karo aku. Mesti nek Pak Heri iki apalane maksa ya. Ora tak paksa sampean ya kenaan aku kon ngapalke kok sampean kok ora. Enak men sekolah orang ngapalke ya Bapak Ibu. Jadi saya ingat sekali apa yang saya ajarkan itu karena diajarkan berulang-ulang. Lah nek mulang dina Rebo pelajarane ulumul Quran. Kelas 6 pelajarane waduh kapan turunnya Al-Quran sedina nek mulang kuwi ping 6 kira-kira hafal pura ora hafal meneh jeleh ngono ya. Tapi ndak apa-apa namanya ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu turun pertama kali pada malam Lailatul Qadar yang biasa kita peringati dengan malam Lailatul Qadar itu yaitu fil hadi wal ishrina min syahri Ramadan, pada tanggal 21 Ramadan terus pada tanggal-tanggal yang ganjil. Itulah turun yang pertama kali. Summa ihtada'a, maksudnya Al-Quran itu diturunkan min sama'id dunya ila baitil ma'mur, min lauhil mahfud ila sama'id dunya fi lauhil mahfud fi baitil ma'mur. Jadi turun yang pertama itu diturunkan dari lauhil mahfud ke langit dunia, langit yang ketujuh di sebuah masjid yang namanya Baitul Ma'mur, yang pada saat Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, Baitul Ma'mur itu menjadi tempat sholat beliau berjamaah bersama seluruh para nabi. Itulah tempat diturunkan pertama kali Al-Quranul Karim di Baitul Ma'mur. Summa ihtada'a sanatan wahidah, dia mendingin
selama 1 tahun. Maksudnya apa? 30 tahun itu 30 juz itu kalau diturunkan langsung ke muka bumi, bumi ini hancur. Buminya yang hancur. Mengapa? Karena energi Al-Quran itu lebih kuat daripada energi alam semesta semuanya. Maka Al-Quran itu berikutnya diturunkan secara bertahap. Ya. Wa nazzalnahu tanzila, itu yang pertama. Tapi yang kedua beda. Allah menurunkannya sedikit demi sedikit. Litaqra'ahu ala muhsin, kata Allah, supaya engkau membacanya dengan penghayatan, ya anak-anak, supaya gampang hafal Al-Quran, diresapi sampai ke dalam hati. Kalau tidak diresapi, menghafalnya bosan. Kenapa? Tidak menarik. Tidak menarik. Panjenengan tidak tertarik kepada Al-Quran, cuma terpaksa menghafal Al-Quran. Dan orang menghafal ke Quran, orang itu rapot, ya. Rapotnya ra iso metu, repot. Inilah turunnya Al-Quran yang kedua selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, sedikit demi sedikit. Jadi tidak seperti kitab suci agama yang lain. Mohon maaf ya, ini maksud saya menceritakan isi kitab saja ya. Isi kitabnya apa, Syekh Manak Khalil Qattan itu sesuai dengan hadisnya ya Bapak Ibu. Dalam Al-Quran itu sendiri Allah bercerita tentang pertanyaan orang-orang Yahudi. Laula nuzzilal Qur'anu daf'atan wahidah. Mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kayak kitab-kitab sebelumnya? Umpama kitab Taurat ya, dalam bentuk lauh ya, di atas batu, turun mak jeleng begitu ya. Nah, turun sekaligus itu kitab-kitab suci terdahulu. Tapi Al-Quran turunnya sedikit demi sedikit, kata Allah. Alasannya apa? Linusabbita bihi fuadak, agar engkau merasa mantap dengan ayat-ayat tersebut. Bayangke 30 juz turun sekali, apa bisa mantap? Sekali baca 30 juz, yo kangelan yang ngapalke yo setengah mati. Maka Allah turunkan berangsur-angsur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disitulah ilmunya, betapa mulianya, betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Maka anak-anak kecil ini bisa menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit sejak kecil. Digawe lagu-lagu, digawe sing asik carane menghafal, digawe dolanan entuk. Ya Bapak Ibu, boleh bagaimana caranya anak supaya senang membaca dan menghafal Al-Quran. Sing paling penting kita dikasih hadiah gitu loh. Kon ngapalke ora dihadiahi, bosen suwe-suwe bosen. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran turun 2 kali ya. Yang kita peringati ini adalah 17 Ramadan, adalah turunnya yang kedua pada kali yang pertama. Jadi turunnya tahap kedua tadi. Yang pertama turun pada tanggal 17 Ramadan kepada Kanjeng Nabi SAW di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5 ayat turunnya yang pertama. 5 ayat itu membuat Kanjeng Nabi berkeringat saking besarnya energi Al-Quran. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Yang pertama ayat turun itu apa? Kalimat apa? Iqra. Bacalah. Kanjeng Nabi kan tidak bisa baca.
Maka malaikat itu Jibril menyuruh dia, memaksa dia, pokok men baca, maksudnya ucapan. Setelah itu pikirkan, kira ana hubungannya karo tulisan. Wong Arab rapati mudeng tulisan zaman kuwi. Memang budaya Arab bukan budaya menulis, tapi budaya mengingat. Kalau orang modern budayanya menulis, mengetik, tapi ndak ingat-ingat, ngasih anak bojo lali. Nah ingat, ingat. Orang dulu itu budayanya mengingat. Ngasih bapak-bapak iki lho, Bapak Ibu, dompetnya diisi fotone bojone, soalnya lalinan. Dia perlu menyimpan foto istrinya di dompetnya. Itu orang modern tuh begitu. Zaman dhisik orang lebih banyak mengingat daripada menulis. Kuwi bab dompet, opone bab utang. Ya. Wis ditulis lali. Karena tidak kulino mengingat. Nanti Bapak Ibu, pada gilirannya kita lihat kitab-kitab suci banyak dirubah-rubah oleh manusia. Kenapa? Karena mereka pintar nulis, tapi tidak pandai mengingat. Maka Al-Quran diturunkan kepada bangsa yang tidak biasa menulis, tapi pandai mengingat. Panjenengan kalau pergi ke Arab, bilang sama orang Arab, seorang syekh misalnya, dia kita tuntun masuk masjid, nanti dia keluar, pada waktu dia masuk kita janji, nanti kalau kamu sudah selesai berzikir, nanti keluar sama aku ya, kita makan di McD ya, gitu ya. Panjenengan niat ngapusi mamane ya, terus ngumpet. Dia akan mencari panjenengan sampai sore, sampai besoknya lagi. Sebab dia ingat walaupun umurnya sudah 90 tahun. Mana ya yang tadi janji sama aku mau ngajak ke McD, digolei. Sampai 3 bulan berikutnya dia masih ingat. Jangankan bab McD, leluhurnya dari yang namanya Muhammad sampai Kinana sampai Ismail ingat dia. Sangat mudah menghafal ya Bapak Ibu. Maka Al-Quran tidak bisa diorak-arik sampai sekarang. Jadi ketika saya ditanya, Tat, piye kae Pendeta Saifuddin Ibrahim minta dihapus 300 ayat, jawaban saya apa? Hapus aja. Disetip, nek diobong Tat, obongan. Paling gue dikeprok karo sing duwe. Apa hukumnya membakar Al-Quran? Tidak ada, dia bilang. Karena Al-Quran itu bukan mushaf, apa yang digital kau ini ya, bukan mushaf, bukan kui, sing ning lemari ini bukan. Mulanya Bapak Ibu nek nambani anake flu panas badane, nganggo apa air zam-zam diwacani Al-Fatihah diombeni ora mari. Sebabnya apa? Ora yakin. Yang panjenengan itu baru bacaan ayat Quran, tapi panjenengan belum membaca Al-Quran. Caranya piye Pak Ben iso mandi? Diyakini Al-Quran yang sebenarnya itu bukan tulisan, bukan hafalan. Rumah kayak kene lho, malah nyawangi panganan. Rumah kayak kene nang. Al-Quran itu bukan kitab, itu namanya mushaf. Al-Quran itu apa yang panjenengan baca, hafalkan, panjenengan yakini, panjenengan hayati, dan diamalkan. Sudah mengamalkan Al-Fatihah belum? Umpama jawabannya sudah, yakin panjenengan sholatnya enak kalau sudah mengamalkan Al-Quran. Umpama sholat Allahu Akbar, bar kuwi meneh
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ibadah hamba hanya untukmu dan hamba minta tolong hanya kepadamu ya Allah. Itu fokus konsentrasi, walaupun panjenengan nembe ditagai utang. Orang yang sholatnya tidak ingat Al-Fatihahnya, tidak khusyuk karena kebanyakan masalah, kebanyakan utang, anak nakal, bojone melu nakal, wis kaya ngono mikiri minyak goreng larang. Begitu itu tidak bisa mendapatkan mukjizat Al-Quran. Loh, berarti ora usah mikiri dunia Pak. Ora usah dunia kok mau pikiri. Penting mayahe mangan-mangan, kaya kerja-kerja. Maksudku rasa dibatin ngono lho Bapak Ibu, rasa baper kok nek dirasane tanggane loro ati. Dikandani Ustad loro ati, tersinggung. Kuwi sesuk cepet mati wong kaya ngono kuwi. Sithik-sithik kok loro ati ya. Dunya ki bab dunya rasa baper, rasa terlalu dipikir. Sing penting kita disiplin beribadah. Itulah nanti panjenengan akan mendapatkan mukjizat dan keajaiban Al-Qur'an. Ya Allah, kula nyandar panjenengan. Ya Allah, kula mboten butuh dunya. Kula cuma butuh panjenengan, nyandar panjenengan 100% totalitas, tidak ada yang lebih dari itu. Kalau dunia ini hanya perlu saja. Nggih Bapak Ibu, begitu itu nanti panjenengan akan mudah mendapatkan keajaiban Al-Quran. Maka ketika membaca Al-Fatihah itu bisa jadi obat, gitu loh maksud saya. Ya. Kalau tiap hari cuma mikiri minyak goreng, wae. Mikiri buka, wae. Mikiri takjil, jaburan, sing dipikir, bagaimana bisa menghayati Al-Quran? Mikiri duit, wae. Piye to Mas? Yah mene kok urung medun THR-e. Sido mudik pora Mas. Begitu itu ndak bisa dapat keajaiban Al-Quran. Sampean mikirin dunia wae kok. Ya Mas. Sesuk mebodo mudik pora nih Mas santri nih. Duit murah. Ya mudik tapi rasa dipikiri malah mikiri mudik wae karo mikiri anake tanggane, anake palike. Rasa dipikir, berpikirlah beribadah. Nanti ibadahnya akan enak, dapat kemuliaan Al-Quran. Itulah Al-Quran dalam makna yang sebenarnya. Ya, jangan keliru. Nanti kalau ada yang kerasukan setan, ya, ada yang kerasukan, caranya tuh begitu. Tidak usah panjang-panjang ayatnya. Ana wong kerasukan setan, ditekani. Mudin ini muni surat ayat kursi. Sing kerasukan setan malah baleni ngulangi ayat kursi kaya-kayane jin iki apal ayat kursi. Jarene wedi, malah apal luwih banter timbang aku. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu artinya ayat kursi belum berfungsi dengan benar karena panjenengan lebih senang kursi daripada ayat kursi. Lebih senang dunia. Nek bab ngapi-api omah ngono, tuku mas-masan, bab HP anyar, nonton sinetron, wah berjuang jihad fisabilillah. Yuk kita menghafal Al-Quran. Kita bumikan Al-Quran hingga dia meresap dalam hati kita, jadi bacaan-bacaan yang indah, menjadi karakter yang kuat, menjadikan iman dan takwa kita semakin baik dan meningkat. Pada gilirannya nanti Allah akan memberikan kepada kita kemudahan.
Wong nek wis yakin karo Gusti Allah mesti diparingi sangune urip. Tidak usah bingung. Rasa mikiri duit wae. Rasa mikiri politik wae. Tidak usah. Karena apa yang menjadi takdir kita pasti Allah beri. Rezeki tidak akan tertukar. Apa yang tidak bisa kita miliki tidak usah susah memikirkannya, ya. Yang penting kita lakoni saja, wayahe mangan ya mangan, wayahe kerja ya kerja, sing apik sing genah. Orang kalau dia itu baik imannya, punya harapan yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kerjanya bagus setengah hati, sepenuh hati. Niki sampun adzan napa dereng? Sampun nek diseruput piye kowe? Ya, ojo diseruput saya ya. Urung bedhog lho, engko tak kandhani nek wis bedhog ya. Wong aku ya arep ngombe kok. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quranul Karim turunnya begitu ya Bapak Ibu. Barang siapa yang menghayati Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, kecintaannya, amalan hidupnya sehari-hari, niscaya Al-Quran itu akan mendatangkan keberkahan yang besar. Panjenengan ndak usah ngimpi apalan 5 juz, 10 juz, ndak usah nggih Bapak Ibu. Sing santai mawon. Aku pengen Pak apal surat Yasin. Ben mengko sesuk nek tahlilan ora izin karo tanggane sing apal ya. Nah, itu bagus dihafalkan, sing yakin sampai jadi, sing istiqomah. Kadang-kadang susah Pak ngapalkannya Pak, karena lafadznya itu kadang-kadang rumit. Caranya bagaimana? Kalau membaca jangan dilakukan dulu. Baca Al-Quran itu seperti kita baca berita. Sampun? Alhamdulillah, kuwi sing tak enteni ket mau. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa kita hari ini berlanjut dengan puasa yang semakin menyenangkan besok hari dan seterusnya. Allahumma amin. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa sabatal ujur. Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.